Gak usah pakai pembukaan kali ya biar beda. Ya apa ya? Ngomong aja gitu kali. Ngomong aja. Nah, udah langsung gitu. Oke bro, kita berdua ngomong doang, nggak tahu temanya. Ya udah, yang penting ada obrolannya. Oke, penting ngoceh gitu aja ya. Iya, kita mau ngebahas apa ya? Apa Andra? Lu kan habis Yang punya nikah, punya anak. nikah nih Sabi, nikah ya mulai dari gua kali. Nikah Oh tuh iya, menarik. lu gimana? Lu akhirnya Soalnya memutuskan. bapak nggak datang. Anjing. Gini, Bret. Waktu lu nikah itu bukannya gua nggak mau datang, bukan itu. Tapi emang Jadi pas banget untuk gue nggak datang gitu. Jadi kayak pas banget aku nggak datang bisa nih gitu. Iya kan, jadi seru aja. Gue takut nggak? kenapa? Takut apanya coba? Emang Takut nikahan gue, lu seserem apa? takut Corona juga keceplosan nggak? aja gitu. Takut keceplosan, wah peler gitu anjing kan, ngapain lu gitu. Tapi gimana Dra, Jadi waktu ya, itu lu nikah gimana? Nikahnya ya gue pernah ngeliat rekamannya kayaknya cakep. jadi gini, apa namanya? Ya kita ngomongin awal mula nikahnya kali ya. Awal mula Oke. nikahnya tuh kan nikah gue nih nikah simple. Apa Simpelnya tuh karena maksudnya? simple ya umum aja tanpa ada adat yang biasanya orang-orang lakukan lah. Ah, iya. Ya kan. Itu simple Biasanya ya. adat gitu. Untuk gue pribadi ini apa namanya? Diomelin sekeluarga kena Oh ya? kena apa namanya? Kena sidang. Kenapa? Malu gitu? Nggak tahu menjunjung tinggi kebudayaan. Ya memang nggak salah Ah, juga. nggak salah gitu. Iya mungkin. Nggak salah. Gue kira ini dari pihak yang cewek malu. Kenapa lu nikah sama dia kayak gak ada yang lain gitu? Jadi apa namanya? Ya kan kalau gue nggak ada masalah sebenarnya. Ya kalau Pribadi. untuk pihak si cewek, ya gue nggak tahu. Tapi kalau untuk gue Iya. sendiri, gue jujur dari pihak gue sendiri aja udah apa namanya melarang apa ya menyarankan untuk diadakan acara adatnya juga. Entah mau pakai adatnya siapa, yang penting harus ada. Tapi Iya. buat gue, nah akhirnya pertanyaan baru timbul di gue. Ini gue dari kecil diajarin agama, tapi mau nikah. Kenapa menjunjung tinggi kebudayaan? Padahal nikah gue ini yang sakralnya ini diakad. Nah, kok yang ditanyain acaranya? Kenapa nggak nanya gue udah siap apa belum akadnya? Ya kan jadi menarik kan? Ya tapi gue sih setuju ya. Setuju kalau sekarang itu memang ya kalau soal akad malah nggak begitu ini ya. Tapi memang harus ini kali Indra. Apa namanya? Acara itu kayaknya lebih penting. Karena kan sekarang Jadi buktinya kalau lu akad belum tentu teman lu ada yang datang kan? iya, kayak bapak Iya. sendiri kan? Oh kalau gue datang. Kalau gue sampai acaranya pun nggak ada yang datang. Apa namanya? Kalau gue sih beda, itu garis keras itu kan, keras ya. Tapi iya kan, menurut gue sih memang penting sih ya. Mungkin kalau lu udah di posisi menikahkan ya, mungkin. Gue juga belum nikahin sih. Mungkin. Mau ya? Mau.
Tapi ini akhirnya yang dibahas ini masalah pride dong. Emang apalagi? Bukan sahnya sebuah nikah. Ya kalau sahnya kan ya di balik pride itu kan pasti mereka berpikir ya udah pasti sah lah. Iya kan? Kalau nikahnya kan pasti ya udahlah nikah sah gitu kan. Tapi terus gue harus gimana? Gue ngajak, gue ngundang temen, gue ngasih tahu keluarga besar ibaratnya kan. Kalau gue pribadi ya misalnya gue cuman dua bersaudara, gue sama adik gue gitu. Kalau anak gue nikah kan ya paling enggak kan kalau saudara kan ya gitu kan. Oh ya udah anak gue nikah gitu. Tapi temen ini sih, temen yang biasanya kalau gue nggak ngundang teman-teman gue pasti nanti pada mikir yang enggak kan. Itu beda kalau nikah gue emang gak usah diundang, emang enggak emang udah pasti kayaknya ada masalah gitu. Emang emang bermasalah gitu kalau orang-orang kalau lu kan lu dan keluarga lu misalnya jangan sampai lah kita dilihat bermasalah gitu kan. Kalau gue kebalik, emang kita bermasalah, jangan gak usah mikir yang lain-lain gitu. Akhirnya penentuan sikap kita tergantung apa omongan orang ya. Aduh, kan susah kan jadinya. Kalau gue sih ngelihatnya iya ya. Akhirnya iya. Bukan kata orang sih, tapi yang umum. Orang kita itu kan kalau nggak umum berat ya. Kalau iya kan? Beda sendiri jadi iya, misalnya gini, lu nikah di sebuah pulau pribadi. Yang diundang lu siapin pesawat. Satu keluarga satu pesawat. Datang. Sama aja tetap aneh. Jadi bahan omongan juga. Iya kan? Pada akhirnya kalau kesimpulannya kayak gitu, apapun yang kita lakukan, pilihannya A, B, C, D, E, dan seterusnya, ya tetap jadi bahan omongan. Ya pasti. Orang jadi, gua aja juga jadi bahan omongan. Lu juga kan jadi bahan omongan. Tinggal nunggu waktu, omongan itu jadi nggak penting kan gitu. Kalau jadi bahan omongan pasti lah. Jangankan akikah, lah lu aja jadi bahan omongan kan. Iya kan, tapi menarik sih. Lu ngundang orang berapa gitu? Gue denger 2 juta ya. Iya kan? 20% Jakarta, 20% Jakarta ke sana ya. Enggak banyak. Keluarga dan teman-teman dekat aja. Jadi, ya nggak tahu ya, kalau balik ke pernikahan, kalau ngomongin secara agama gua, ya mungkin nih yang nonton obrolan kita nih agamanya lebih kuat. Yang setahu gua, kita menikah itu semudah-mudahnya. Gitu. Dimudahkan untuk perihal mahar, permintaan si perempuan diminta semurah-murahnya. Kalau untuk laki-laki, berilah sebaik-baiknya. Jadi maksudnya gimana sih? Berilah sebaik-baiknya tadi? Sebaiknya ya kalau bisa ngasih 1 miliar ya kasih aja. Anjing kalau bisa tapi. Kalau bisa. Iya. Jadi si ceweknya minta 100 tidak memberatkan ribu. Lah. Nah, pada intinya kan dari semua itu kan mudahkanlah semuanya. Gua sih ya dulu gampang walaupun agama kita berbeda ya. Kalau gua sih, kalau kita balik tadi kan, kalau lu kan menurut agama ya. Kalau menurut agama gua, yang gua tahu, ya udah sih nikah aja gitu doang sih yang gua tahu gitu sih. Iya. Iya. Karena sisanya budaya, adat. Iya. Dan itu apapun bentuk acaranya kan nggak menjamin keharmonisan di belakangnya juga. Enggak.
Gue nggak ada waktu itu jaminan kan. gue waktu itu ini banget emang acaranya Alah. gimana? Emang mau banget sih, makanya harmonis gitu. Sheila on 7, Sheila on 6, Sheila on 5 gitu, semua baris tuh sampai. Aduh. Jamrut apa dulu ya soundtracknya kan? Masih keren-kerennya ya. Masih Lagi keren hits-hits keren. ya. Iya, jadi pas pernikahan masuk itu, Surti menangis. Lagunya gitu, Surti kecewa. Aduh. Tapi ngomong-ngomong enggak, lu tuh buat gua kan lu tuh sebetulnya gimana ya? Semi rock Apa nih? and roll. Rock and roll lah. Anak Rock UI. and roll dari hal apa nih? Ya ini kita ngomongin kehidupan lah ya. Rock and roll kan nggak harus pakaiannya, nggak harus itu. Tapi gue tahu lah, lu kan cukup rock and roll dibandingkan rata-rata anak kampus lu gitu ya, cukup rock. Gimana habis nikah dengan segala ceritanya gimana? Habis Nyesel? nikah. Iya habis nikah. Maksudnya nyesel nih gue nikah gitu. Maksudnya ini bukan nikah sama pasangan lu ya, tapi maksudnya bikin acaranya ininya tau gitu udahlah gue ijab apa namanya ijab kabul. Oh ya, ijab kabul. Tahu gitu gue ijab kabul aja terus Akad. udah ya tahu gitu gue akad terus udah gitu sama aja anjing ngabisin duit doang gitu atau gimana Ndra? Apa ya? Kalau ngomongin menyesal berarti bodoh banget ya. Enggak, kalau nyesel sih enggak, ya udah kan yang tadi diberikan yang sebaik-baiknya ya. Karena lu menganut itu udah cukup baik. Baik lah baik Ya, gue lihat kok akad. persiapan lu tuh gue lihat gitu cukup berpikir soalnya aduh kelihatan kenapa lu Ndra anjing nabungnya iya. Baju tuh mahal ya ternyata ya. Ini ya. Iya. Emang kalau buat nikah dipakai sekali tuh mahal semua sih. Karena makanya sekali. Iya. Besok ke mall, bini lu pakai baju nikah. Orang juga ketawa, nih orang kenapa digituin. Anjing. Iya. Tapi baju gua kan bisa dipakai ke nikahan. Iya, lu nggak jas yang gimana gitu ya? Enggak, cuman dasian kupu-kupu aja. Iya. Gue bingung, gue mau nanya itu sebetulnya. Kenapa harus dasi kupu-kupunya? Iya, biar kagak gerah. Itu alasan simpel. Lah kan sama-sama pakai dasi. Cuman pakai kemeja sama dasi kupu-kupu, nggak pakai jas. Gue setuju. Nggak, maksud gue kenapa nggak dasi biasa? Dasi karena apa sih? Nggak menarik aja pakai apa sih namanya? Iya, gue tahu yang tali-talian itu. Ikat gitu kan. Iya. Udah cukup menarik. Iya sih. Menarik, irit, semuanya sih nyambung jadi satu sih di situ. Ya, pinter juga sih. Enggak ya, itu lebih mahal daripada pakai dasi doang. Hah? Oh iya, maksud gue dibandingkan lu pakai apa sih kejawen yang seragam adat Jawa. Adat-adatan. Iya. Bukan masalah bajunya, ngejalanin nih males. Masa sih? Iya sih, pasti ada lagi sih, ada ritualnya. Iya. Itu dia ritualnya. Bukan nggak menghargai budaya, tapi kan syarat nikah itu kan sah secara agama, sah secara hukum. Nggak ada sah secara budaya. Iya sih, tapi kan sebetulnya kan penting juga sih budaya itu. Emang yang jadi masalah bukan itu, yang jadi masalah duit lu cekak aja. Kalau duit lu nggak cekak ya ayo aja mau budaya apa sih ini sikat gitu. Atau enggak tahu. Kalau gue tetap mikir nggak pernah mau. Kenapa ya? Karena waktu itu mikirnya ini kesepakatan berdua sih. Maksudnya kalau kita milih kan wajib milih budaya apa dong, entah
yang dipakai di akadnya budaya siapa, yang dipakai saat acara pernikahan budaya siapa, ya kan? Itu kan ngomongin durasi, waktu, dan segala macam yang disampaikan budaya siapa. Kalau kita pakai salah satu, misalkan budaya A dipakai di akad, budaya B-nya dipakai di resepsi. Terus, kenapa nggak budaya ini aja yang dipakai di resepsi? Budaya ini aja yang dipakai di akad, atau sebaliknya lah. Nah, daripada ngomongin itu, ya udah mendingan nggak usah pakai sama sekali, nggak ada iri-irian, iya kan? Nggak timbul iri satu sama lain, nggak ada kecemburuan, ya kita netral aja. Dan itu akhirnya awet-awet aja kan sampai sekarang. Iya, akhirnya awet-awet aja. Iya, sampai punya momongan. Iya. Bukannya nikah gara-gara punya momongan itu, enggak ya? Mungkin kakaknya di tempat yang lain. Gue kira orang menikah tuh karena itu, karena punya momongan, Bret. Lu makanya harus nikah gitu. Bapak kalau mau cerita lah. Aduh. Gue biasanya gitu, pengalaman pribadi udah pukul rata aja kayak yang lain gitu. Gitu kali gitu kan. Wah, orang nikah. Udah ada momongannya bentar lagi. Udah ada. Kalau belum, lu ngapa nikah? Kalau nikah kan, loh, udah loh. Iya nih udah sebulan. Oh ya udah wajar. Nikah lah. Tanggung jawab. Emang yang paling bener kayak gitu kan? Kan beban pertama pria dan wanita itu ditanyain nikah kapan sama keluarganya biasanya kan. Udah nikah ditanyain punya anak kapan. Nah, kalau udah komplit dua-duanya kan nggak bakal ditanyain lagi. Berarti harusnya bonyok gue tuh seneng banget di waktu itu ya. Komplit, paket komplit. Iya, harusnya gitu kan gue bilang. Nih, ibaratnya nih, Pak, kalau les mobil nih, di sini nih lulus langsung dapet SIM. Gitu kan? Iya. Bener tuh. Gue harusnya bahas ini dari dulu sama lu, bro. Buat denger ya, buat mana nih? Buat orang-orang yang nonton. Ini yang paling benar. Yang nonton. Aduh, gak bener. Tapi iya sih. Emang kocak sih kalau inget-inget yang kayak gitu-gitu, nikah lah, apalah. Ngurusin anak kayak udah mumet, ya kan? Ya, mumet sih, tapi kayak punya kesenangan tersendiri kan pasti kan. Oh iya. Makanya buat gue sih kalau gue pikir mundur gitu ya emang semua punya cerita masing-masing sih. Menarik juga akhirnya kan. Kalau udah kayak gini kan akhirnya bercerita kan gimana lu menikah ini itu gitu kan. Ya gitu, menarik. Kalau gue sih nikah gue emang menarik banget. Coba bisa di highlight sedikit ya. Gimana? Awal mulanya bisa kepincut gimana? Kepincut nikah? Kepincut sama si wanita dulu dong. Oh, ya emang gue suka. Emang suka lah, cantik, baik. Apalagi yang dicari kan. Terus yang paling penting dia mau sama gue, itu yang paling susah sih kan. Yang susah kan itu kan. Iya kan. Gue mikir, udah sana baik. Iya, dia mau sama gue lagi, anjing lah, udahlah gitu kan. Walaupun ya awal ya pasti ada cerita kan. Ada cerita. Ya sulit lah menerima pasangan seganteng gue gini, masih butuh proses dia kan. Apa kalau di tempat lu butuh tahajud mungkin dia kan. Iya, butuh sholat tahajud dulu. Iya kan, aduh gini amat, tapi ya udahlah gue terima, mungkin ini jalannya kan gitu kan.
Dan itu serunya ya, kalau gue sih seru-seru aja. Serunya gue SMA kelas 2 kan. Oh, jadi memulai itu SMA kelas 2. Iya, memulai Emang harus bahtera rumah. cepet. Iya, memulai bahtera Jadi, rumah tangga itu. Gue kelas oh 2 iya. SMA gitu. Anjing. Aduh. Berarti enak sebenarnya. Jadi dekat dengan anaknya. Oh iya, iya. Iya, Iya. sekarang anak gua kuliah semester 4 ya. Iya, semester 4. Ya, Bangsat. kayak adik kakak. Oh iya, iya. Kalau jalan kayak om-om. 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 Iya. Paling gua harus mulai ngerem aja. Dulu waktu dia SMA, ya gue harus hati-hati. Jangan sampai gue godain anak SMA, takutnya temen anak gue kan. Sama nih dia kuliah, aduh jangan godain anak kuliah gitu kan. Takutnya ya kan, namanya orang kan nggak tahu apa, salah nikung nih kan bahaya juga gitu. Kok tiba-tiba ada temen ceweknya mondar-mandir depan rumah. Iya kan nggak lucu kan. Kalau ketemu kan alasan, nak temen gitu kan. Terus kalau dia bisikin gue itu kakak kelas pak, gitu kan, si anjing kan nggak mungkin gue alasan juga. Anjing. Ya gitu sih, kalau gue sih ya beda sih Indra, beda saat temen-temen gue ya kayak lu gitu kan. Mikir nih gue lagi ngumpulin ini, lagi mikirin warna baju gitu kan, undangan kayak apa, semua juga gue alami sih, tapi yang mikir bonyok gue bukan gue. Pada saat itu lagi masa bodoh amat ya. Ya pastilah, anak SMA kelas 2 anjing lah, mikir apa? Iya kan, mikir apa? Lu besok ngerjain PR aja bersyukur. Iya kan, SMA kelas 2 kayak gua gitu kan. Aduh. Lebih takut ketemu guru BK ya, dicukur rambutnya kalau gondrong. Ya pasti kan, anjing udah nyampe depan nih dulu kan gitu kan. Gitu Orang tua tapi dilawan. Iya. Iya, sama guru takut. Ya nggak setakut itu, tapi ya lebih takut daripada sama orang tua kan, kurang ajar juga. Iya, aneh iya. Emang aneh. Makanya sekarang itu, nah ini mungkin ya yang serba, ya gue bilang serba menarik sih ya, menarik aja, tapi bukan gimana ya. Akhirnya gue tahu lah pergaulan anak gue karena nggak terlalu jauh kan. Yeah. Eranya nggak begitu jauh. Enggak, dia nongkrong di mana, ini ngibul ketahuan. Udah pasti ketahuan. Udah pasti lu ngerokok nih ya, misalnya gitu ya. Udah pasti ketahuan. Tinggal gimana gua, dan gampang ngasihnya. Ngasih contoh baiknya gampang. Ceritain aja apa yang udah gue laluin, tinggal buntutnya diganti. Ya lu mau kayak gitu kan, gitu ya, takut pasti dia. Iya kan? Lu mau? Gue dulu gini, lu mau gitu. Anjing, mogah lah. Ya pasti gitu kan? Iya kan? Terlalu pelik ya. Coba lu jadi adik kandung gue gitu kan. Terus gue tahu lu nakal gitu. Gue tinggal ceritain aja. Dulu tuh gue SMA-nya kelas 2. Lu bayang ya, sama kelas 2. SMA kelas 3 itu yang lain mikir masuk kampus mana, gue mikirnya anjing gue hidup apa ya gitu, kayak apa. Bahkan waktu di kampus itu yang lain berpikir nongkrong dan ngobrolin hal-hal yang ya itulah selayaknya anak kampus kan, dan itu wajar kan.
Gue udah ya cenderung lebih ke arah anjing ada uangnya kan. Itu sih yang ngebentuk. Ya lu tau gue lah. Akhirnya gue jadi pedagang dan mulai lain nyari Iya, ya karena penghasilan. karena gimana Indra? Ya mau nggak mau. Berarti pada dasarnya ketika kelas 2 SMA itu emang Badung. Tapi setelah itu memang sadar butuh tanggung jawab kan. Enggak juga, karena pada akhirnya enggak juga. iya, enggak juga, karena pada akhirnya dunia malam itu begitu menarik ya di Jakarta, jadi ya hilang-hilang juga akhirnya. Gitu kan. Jadi ya fucking shit lah gitu kan. Ya ada bayi nih. Bisa kali kota bentar gitu kan. Terus gitu aja. Iya kan. Ya maksud gue teori-teori itu ya mungkin betul sih kalau udah gini terus bertobat terus jadi baik kan kayak di film-film itu. Tapi di gua enggak. Itu enggak. Makanya gue salut sih sama istri gua sama bonyok gua. Salut kan. Jantungnya kuat-kuat gitu loh. Ngadepin gua nih nanti aja. Alah, Lekrom udah dimulai. Aduh, Oke. Bisa dipotong lah tai.